Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanah bi'asri amthalah. La qulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semua kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Dan di dalam kegiatan kita di bulan Ramadan ini, yaitu santren Ramadan yang diselenggarakan untuk siswa-siswi, adalah kesempatan kita untuk terus berjuang untuk menuntut ilmu, dan Allah masih memberikan kesempatan. Kita harus terus bersyukur. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang begitu gelap jahiliyah sampai pada zaman yang luar biasa sekarang, cerah terang benderang karena kedatangan ajaran dia. Saudara-saudaraku semuanya, di pertemuan kita pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini untuk menuntut ilmu, jika saya untuk memberikan sebuah materi kajian Islam, yaitu tentang keutamaan kita dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, saudara-saudara semuanya, seiman dan seislam, itu banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapat. Mulai dari hal-hal yang umum sampai hal-hal yang khusus kita akan bisa mendapatkan. Misalnya, hal yang umum, keutamaan-keutamaan umum dalam Al-Quran. Dalam membacanya kita bisa mendapatkan keutamaan, bisa mendapatkan pahala. Dalam menghafalnya apalagi, sampai kepada memegangnya pun kita akan mendapatkan sebuah keutamaan dalam Al-Quran. Lebih lagi dalam hal khususnya untuk Al-Quran, keutamaannya seperti kita membaca suratul Fatihah, atau kita membaca surat-surat yang ada dalam Fatihah sampai membaca satu ayat itu, ada keutamaan yang bisa kita dapatkan. Itu luar biasanya Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah, firman-firman Allah dalamnya. Saudara-saudara semuanya, dalam hal ini seperti yang sudah saya bacakan tadi, hadis Rasulullah SAW yang telah menerangkan tentang keutamaan Al-Quran, di mana hadis tersebut disanadkan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mendengar Nabi bersabda. Bagaimana sabdanya? Man qara'a, dan barang siapa yang membaca harfan, satu huruf saja, min kitabillah, dari kitab Allah. Apa kitab Allah? Ya Al-Quran. Ya. Falahu bihil hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf saja dia akan mendapat satu kebaikan. Belum selesai sampai sana, saudara-saudara semua. Ternyata wal hasanah bi'asri amthalah, satu kebaikan tadi bi'asri dilipat gandakan menjadi 10, saudara semua. Masya Allah. Lanjut sabda beliau, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak bicara bahwa alif lam itu satu huruf. Walakin, tapi alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, dan mim harfun, mim satu huruf. Nah, jadi dari kita membaca alif lam mim, kita bisa mendapatkan berapa kebaikan? Berapa kira-kira? 30? Belum tentu, saudara-saudara. Ayo kita bahas ini.
Oke, saudara-saudara semua, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa setiap kali kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan kebaikan. Saya mendapatkan sebuah konsep dalam membaca Al-Quran. Konsepnya ada dalam Al-Quran. Kalau kita pelajari lebih dalam tentang Lughatul Arabiyyah atau keilmuan yang ada dalam bahasa, kita akan menemukan yang namanya ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dari keempat ilmu itu, kita bisa telaah lebih dalam tentang alif lam mim ini, agar kita tahu berapa sih pahala atau kebaikan yang kita dapatkan dari membaca alif lam mim saja. Dari keilmuan dalam mantik, kita akan bahas ini. Oke, perhatikan. Dari alif lam mim kalau kita tulis, ada alif, ada lam, ada mim misalnya. Dari kata-kata alif, huruf alif saja, ada berapa huruf alif itu? Satu. Salah, saudara-saudara. Alif itu dari kata alif, hamzah, lam, dan fa. 3 huruf. Telaah lebih dalam lagi, dari kata hamzah ada berapa huruf, saudara-saudara? Ha, mim, za, dan ta marbuta. Dari satu huruf pun bercabang-cabang kebaikan. Belum lamnya nanti bagaimana, mimnya bagaimana. Dari mim ada tasjid. Pak, kok bisa gitu? Bagaimana ceritanya kok bisa gitu? Dan semua ini itu ada dasarnya. Itu saya ambil dari konsep dalam Al-Quran. Itu ada pada di surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi seperti ini. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfikuna, orang-orang yang menafkahkan, orang-orang yang menginfakkan amwaluhum, harta-hartanya fisabilillah untuk jalan Allah, kamatsalil habbatan ambatat sab'as sanabil, bagaikan dia menanamkan satu biji, terus kemudian dari biji tersebut muncul 7 tangkai, ada sab'as sanabil, muncul 7 tangkai. Belum selesai sampai sana, saudara-saudara semua. Dari 7 tangkai tersebut, fi kulli sumbulatin, dari setiap 7 tangkai tersebut muncul lagi mi'atu habbatin, 100 tangkai. 7 dikali 100 jadinya 700. Dari setiap satu kebaikan yang kita tanamkan, kita mendapatkan 700 kebaikan. Bayangkan, kita balik lagi kepada konsep kita yang tadi, membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kita sambungkan dengan ayat ini, ternyata mungkin bisa jadi dari alif lam mim itu bukan 3 kebaikan, bisa jadi 30 kebaikan, atau bisa jadi 300 kebaikan, atau mungkin bisa jadi lebih. Terserah Allah, karena Allah itu apa? Allah itu wallahi yudha'if. Allah itu sukanya itu melipat-lipat gandakan kebaikan. Lima yasa ya, atas kehendak beliau, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, saudara-saudara semua. Bisa dibayangkan kita berapa dalam satu hari, berapa kita membaca Al-Quran. Kita kaitkan dengan konsep tadi, berapa ratus juta kebaikan yang sudah kita dapatkan dalam baca Al-Quran. Kalamullah, kitabullah, firman Allah, itu luar biasa. Dari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah tersebut, apakah tidak muncul motivasi untuk kita terus membaca Al-Quran? Ditambah sekarang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan semua kebaikan itu dilipat lagi gandakan. Tadi kita baca Al-Quran dilipat gandakan, belum selesai sampai situ, masuk ke dalam Ramadan dilipat gandakan. Itu kenapa umat Islam bisa optimis untuk masuk surga, karena setiap kebaikannya Allah selalu lipat gandakan. Itu malah sayangnya Allah kepada kita semua. Belum ada motivasi untuk baca Al-Quran. Ini baru satu keutamaan yang baru saya sampaikan. Bagaimana dengan keutamaan-keutamaan lainnya? Bagaimana Al-Quran yang nanti menolong kita di alam kubur? Bagaimana Al-Quran nanti yang menolong kita ketika dalam proses penghisaban? Bagaimana Al-Quran nanti yang akan melindungi kita di hari kiamat? Bagaimana Al-Quran yang akan melindungi kita juga ketika dalam kehidupan dunia kita? Luar biasa.
dan Al-Quran di rumahmu sekarang belum kamu buka, akhirnya kamu akan mendapatkan banyak sekali masalah. Dan ternyata Al-Quran belum bisa menolak. Karena apa? Karena Al-Quran belum kamu pegang, belum kamu baca, belum kamu hafal, belum kamu telaah lebih dalam. Ayo, saya mengajak semuanya untuk terus bukan belajar Al-Quran. Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datang dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrullahi wa fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.